Integrasi KSE, kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran melalui tayangan kisah kepahlawanan. Panduan pertanyaan. Berikut beberapa pertanyaan panduan untuk murid dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional setelah menayangkan video kisah-kisah kepahlawanan Mahabharata dan kisah unik para dewa. Panduan pertanyaan akan hadir di akhir kisah cerita. Kurma Awatara adalah penjelmaan kedua Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Kura-kura tersebut bernama Akupa. Dewa Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura dan mengapung di lautan susu. Di dasar laut tersebut, konon terdapat harta karun dan tirta amerta yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya untuk mengaduk laut tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Jadi, dikisahkan pada zaman Satya Yuga, para dewa dan asura bersidang di puncak gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan tirta amerta, yaitu air suci yang dapat membuat hidup menjadi abadi. Setelah mendengar perintah Dewa Narayana untuk melakukan pengadukan samudra, berangkatlah para dewa dan asura pergi ke laut Kesera. Terdapat sebuah gunung bernama Gunung Mandara di Sangkadwipa. Gunung tersebut dicabut oleh Sang Anantaboga beserta segala isinya. Setelah mendapatkan izin dari Dewa Samudra, Gunung Mandara dijatuhkan di Laut Ksira sebagai tongkat pengaduk lautan tersebut. Seekor kura-kura raksasa bernama Akupa yang konon katanya sebagai penjelmaan Dewa Wisnu menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia disuruh menahan Gunung Mandara supaya tidak tenggelam. Naga Basuki dipergunakan sebagai tali membelit lereng gunung tersebut. Setelah siap, para dewa, raksasa dan asura mulai memutar Gunung Mandara dengan menggunakan naga Basuki sebagai tali. Para dewa memegang ekornya, sedangkan para asura dan raksasa memegang kepalanya. Mereka berjuang dengan hebatnya demi mendapatkan tirta amerta sehingga laut bergemuruh. Saat lautan diaduk, racun mematikan yang disebut hala-hala menyebar. Racun tersebut dapat membunuh segala makhluk hidup. Mahadewa kemudian meminum racun tersebut, maka lehernya menjadi biru dan disebut Nilakanta. Setelah itu, berbagai dewa-dewi, binatang dan harta karun muncul. Akhirnya keluarlah Danwantari membawa kendi berisi tirta amerta. Karena para dewa sudah banyak mendapatkan bagian, sementara para asura dan raksasa tidak mendapatkan bagian sedikit pun, maka para asura dan raksasa ingin agar tirta amerta menjadi milik mereka. Akhirnya, tirta amerta berada di pihak para asura. Melihat tirta amerta berada di tangan para asura dan raksasa, Dewa Wisnu memikirkan siasat bagaimana merebutnya kembali. Akhirnya, Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik bernama Mohini. Wanita cantik tersebut menghampiri para asura dan raksasa. Mereka sangat senang dan terpikat dengan kecantikan wanita jelmaan Wisnu. Karena tidak sadar terhadap tipu daya, mereka menyerahkan tirta amerta kepada Mohini. Setelah mendapatkan tirta, wanita tersebut lari dan mengubah wujudnya kembali menjadi Dewa Wisnu. Para dewa kemudian terbang ke Wisnu Loka, kediaman Dewa Wisnu, dan di sana mereka meminum tirta amerta sehingga hidup abadi. Seorang raksasa yang merupakan anak Sang Wipraciti
mengetahui hal itu. Kemudian ia mengubah wujudnya menjadi dewa dan turut serta meminum tirta amerta. Hal tersebut diketahui oleh Dewa Aditya dan Chandra, yang kemudian melaporkannya kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu kemudian mengeluarkan senjata cakranya dan memenggal leher sang raksasa. Tepat ketika tirta amerta sudah mencapai tenggorokannya, badan sang raksasa mati, namun kepalanya masih hidup karena tirta amerta sudah menyentuh tenggorokannya. Sang raksasa marah kepada Dewa Aditya dan Chandra dan bersumpah akan memakan mereka pada pertengahan bulan. Berikut panduan pertanyaannya. Karakter. Bagaimana perasaanmu ketika melihat karakter tokoh tersebut mengalami peristiwa itu? Mengapa? Jika kamu berada di posisi karakter tokoh itu, apa yang akan kamu lakukan? Menurutmu, apa yang memotivasi karakter tokoh untuk melakukan tindakan itu? Apa yang bisa kita pelajari dari keberanian atau kebijaksanaan atau kesabaran karakter tokoh itu? Konflik. Adakah konflik terjadi antara karakter tokoh pada kisah dalam video? Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan konflik tersebut selain dengan cara yang dilakukan dalam cerita? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari konflik ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kisah ini? Mengapa nilai-nilai tersebut penting untuk kita miliki? Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita? Pertanyaan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Refleksi diri. Pernahkah kamu mengalami situasi yang serupa dengan yang dialami karakter tokoh itu? Bagaimana kamu mengatasi situasi tersebut? Keterampilan sosial. Bagaimana cara karakter tokoh berkomunikasi dengan orang lain? Bagaimana kita bisa belajar dari cara karakter tokoh berkomunikasi? Pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil karakter tokoh itu dalam situasi yang sulit? Apa yang bisa kita pelajari dari proses pengambilan keputusan karakter tokoh itu?